Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang tertunduk lagi terhina. Kenapa? Karena mereka bekerja sangat keras, lagi kepayahan, tetapi ujungnya mereka memasuki api neraka yang sangat-sangat panas. Di sini para ulama memberikan catatan kepada kalimat wujuhu yawma idin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamih. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang hari kiamat. Apabila manusia dibangkitkan di padang mahsyar setelah tiupan sangkakala kedua Israfil, maka ada orang-orang yang mereka betul-betul khusyuk, betul-betul khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ingin bekerja keras supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah bermanfaat? Tentu tidak akan bermanfaat. Karena khusyuk yang bermanfaat, bekerja keras lagi kepayahan dalam beribadah kepada Allah itu hanya bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Di akhirat itu tidak akan berlaku lagi. Karena di akhirat itu yaumul hisab, hari di mana kita dituntut pertanggungjawaban. Kalau mau khusyuk ya di dunia. Kalau mau bekerja keras untuk beribadah dan kepayahan dalam ibadah di dunia, baru manfaat untuk akhirat. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Sekarang di dunia inilah tempat kita beramal, dan besok di akhirat itu tempat kita dihisab. Jadi kalau ingin khusyuk ya di dunia. Dan ibadah itu memang ada kepenatan, ada kelelahan. Ibu sholat, lelah sholat itu. Kalau mau mengikuti betul-betul sunnah Nabi SAW. Karena ibadah itu kan tingkatan-tingkatan, Bu. Ada ibadah itu jelek sekali. Ada ibadah itu pertengahan. Ada ibadah itu baik sekali. Dan itu yang bisa melakukannya kita sendiri. Ada yang ibadah asal-asalan kan, Bu. Orang beribadah itu asal-asalan saja. Yang penting kewajibannya menurut dia sudah selesai. Ada ibadah mungkin sedikit agak baik. Tapi ada ibadah itu yang betul-betul dia beribadah itu di atas puncak kebaikan. Mulai daripada wudunya betul-betul diperhatikan, pakaiannya, kemudian tempat solatnya, sampai ke gerakan-gerakan solatnya betul-betul dia persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya itu kembali kepada diri kita yang melakukan ibadah. Karena kehusyuan itu dikembalikan kepada kita sebenarnya. Kalau wudunya saja bermasalah, macam mana mau khusyuk solatnya? Tapi kalau dalam berwudu dia sudah memperhatikan betul-betul bagaimana cara wudu Nabi, kemudian masuk ke dalam solat dan dia memperhatikan bagaimana solat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat, insyaallah dia akan mendapatkan kehusyuan. Dan ulama ada yang mengatakan bahwa mendapatkan khusyuk itu karena didahului sebelum solat dia tidak pernah bermaksiat.
Kalau sebelum solat dia bermaksiat kepada Allah, maka masuk ke dalam solat itu akan sulit mendapatkan kehul. Karena maksiat itu melahirkan keras hati. Ketika masuk dalam solat, kerasnya hati itu menghilangkan khusyuk. Ya. Kemudian yang kedua, menghadirkan azamatullahi azza wa jalla. Betul-betul dia hadirkan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia itu seorang hamba, seorang yang lemah. Di hadapan dia adalah zat yang sangat kuat, yang sangat kaya. Maka dia akan mendapatkan kehusyuan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Maksudnya ayat ini bicara tentang hari kiamat. Ada orang-orang yang mereka ingin khusyuk, ingin bekerja keras supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi percuma. Makanya lihat bagaimana sebagian orang-orang di neraka itu, di padang mahsyar itu, mereka mengatakan sebagaimana dihikayatkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, wa qalu absarna wa sami'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami sekarang sudah melihat bagaimana Jahannam di hadapannya. Ya Rabb, kami sudah mendengar. Kemudian dia mengatakan, absarna wa sami'na na'mal salihan. Kami ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal salih. Dan kami yakin sekarang dengan adanya surga dan neraka. Manfaat? Tidak. Ucapan seperti ini tidak manfaat. Jangankan lagi di akhirat, di alam kubur saja penduduk barzah itu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan sekali lagi saya hidup di dunia, maka saya akan sedekahkan seluruh hartaku dan saya akan bergabung bersama orang-orang yang soleh. Manfaat? Tidak ada manfaatnya. Karena ucapan ini diucap setelah kematiannya. Begitu juga setelah terjadinya kiamat, tidak ada manfaat. Tetapi yang bermanfaat itu harusnya ketika dia masih hidup, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tidak mengatakan sami'na wa absarna, karena di dunia kan perkara-perkara surga neraka itu kan gaib, tidak melihat. Sehingga harus diyakini. Dan keyakinan itu cukup dengan cara mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kunci seorang mukmin apabila dipanggil Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan sesuatu, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, ayat ini bicara tentang al-Yahud wa Nasara. Ayat ini bicara tentang kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin khasyah. Pada hari kiamat wajah-wajah mereka tertunduk hina, karena di dunia bekerja keras dan kepayahan, tapi di akhirat tasla naran hamiyah. Percuma kerja kerasnya, ujung-ujungnya masuk neraka. Dalam sebuah asar yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jadi suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an melewati tempat tinggal seorang pendeta. Di zaman Umar itu lewat di sebuah daerah, di situ melewati tempat seorang pendeta. Lalu Umar memanggil pendeta tersebut. Kemudian tiba-tiba ketika muncul pendeta tersebut di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian Umar memandang pendeta itu, wayabki, kemudian menangis. Sang pendeta heran, kok gara-gara memandang dia kok bisa nangis gitu?
Akhirnya pendeta mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis ketika melihat diriku? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Dzakartu qaulallahi azza wa jalla." Aku teringat dengan firman Allah kepada amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang-orang yang bekerja keras dan juga keletihan dalam beramal soleh di dunia, tapi ujung-ujungnya Allah masukkan ia ke dalam neraka. Fadzaka alladzi abkani, itulah yang menjadikan aku menangis, kata Umar. Sambil mengisyaratkan kepada pendeta itu maksud. Ya. Kenapa demikian? Karena setelah diutusnya Nabi SAW, seluruh agama tidak berlaku. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi Allah itu hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Cukup sampai di sini tidak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bahasa Quran mengatakan di akhirat termasuk orang rugi? Kenapa tidak Allah katakan di akhirat masuk neraka umpamanya? Di akhirat masuk jahanam, di akhirat akan diadab. Tetapi Allah bahasakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang rugi, ya karena di dunia lelah letih ibadah, tapi di akhirat masuk neraka kan rugi. Ya sudah, habiskan waktunya, tenaganya, biayanya untuk konon dia menyembah Allah, tapi seluruh daya upayanya ditolak Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kuabarkan kepada kalian, kata Allah, orang yang paling rugi amalan mereka lah orang-orang yang sudah berupaya keras di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sementara mereka mengira bahwa usahanya itu sebuah kebaikan, padahal bukan kebaikan. Itulah orang-orang yang merugi. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang mentafsirkan bahwa ayat ini turun kepada Khawarij, kelompok Khawarij. Karena kelompok Khawarij itu amilatun nasibah tasla naran hamid. Orang-orang Khawarij itu luar biasa bu solatnya. Solat mereka jauh lebih hebat dibandingkan solat kita. Baca Quran mereka jauh lebih hebat dibandingkan baca Quran kita. Puasa mereka jauh lebih mulia, lebih hebat dibandingkan puasa kita. Tapi kenapa kemudian akhirnya mereka masuk neraka? Dan Rasul katakan yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Karena amalan mereka tidak mencontoh Nabi. Amalan mereka tidak mencontoh Nabi. Makanya kemudian percuma amalannya, karena amalan yang tidak mencontoh Rasul, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya dalam urusan kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Mardud, rad itu artinya ditolak, percuma. Jadi orang-orang Khawarij itu, makanya suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya orang-orang Khawarij itu sebenarnya bukan beramal karena Allah. Mereka sedang beramal karena dunia. Kemudian orang ini membantah perkataan Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan, ya Imam, aku melihat dengan mataku
Mereka, maksudnya orang-orang Khawarij itu, mereka rela keluar dari rumah-rumah mereka, meninggalkan anak istri mereka, mengorbankan dunia mereka, bahkan mereka rela berperang sampai kemudian gugur di pertempuran. Apakah itu dikatakan mereka beramal karena dunia, ya Imam? Kankah zahirnya mereka beramal karena akhirat? Kemudian Imam Hasan Al-Basri membantah orang ini dan mengatakan, karena kan orang-orang Khawarij itu kebiasaan mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, dan itu kita bisa lihat sejarah-sejarah bagaimana orang-orang Khawarij berperang melawan Ali bin Abi Thalib selaku khalifah kaum muslimin sampai mereka bertempur habis-habisan. Mereka rela mati gitu ya dalam peperangan itu. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, saya tanya kepada kamu, apakah pemerintah melarang sholat sehingga harus diperangi? Tidak. Apakah pemerintah melarang kalian berpuasa sehingga harus diperangi? Maka orang ini mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang haji sehingga harus diperangi? Orang ini mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang engkau berpakaian muslim seperti ini? Dia mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang ibadah-ibadah? Tidak. Kenapa harus diperangi? Kalau memang pemerintah membiarkan kita sholat, membiarkan kita puasa, membiarkan kita haji, membiarkan kita berpakaian muslim, membiarkan kita beribadah, lalu apa gunanya Anda menyerang pemerintah itu apa? Kan tujuan kita untuk ibadah. Nah, kita sudah bisa ibadah, kenapa kemudian diserang? Tujuan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita sudah bisa beribadah dengan tenang. Apalagi yang Anda cari? Kenapa Anda membuat kerusuhan untuk supaya ibadah kita tidak tenang jadinya? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah maka ayat ini ada yang mengatakan turun kepada Khawarij, karena Rasul mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Salah seorang di antara kalian meremehkan salatnya di hadapan salat mereka, puasanya di hadapan puasa mereka, bacaan Qur'annya di hadapan bacaan Qur'an mereka, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka lelah bekerja, tetapi mereka tidak berpahala, seperti anak panah keluar dari busurnya. Percuma. Jadi ayat ini juga ada yang mengatakan turun kepada siapa? Orang Khawarij. Ya. Tasla naran hamiyah. Maka ada orang-orang yang lelah letih bekerja di dunia, tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Ada yang dibaca tusalla naran hamiyah, ada yang dibaca tasla naran hamiyah. Kemudian Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Masih kisah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri suatu ketika membuat kajian seperti ini. Tiba-tiba muridnya ini memberikan air mineral, air putih, ya, untuk minum sang imam. Kayak ibu ya, kalau saya kisah kajian kan kasih minuman gitu. Jadi Hasan Al-Basri ini memandang minuman itu, tiba-tiba dia menangis. Hanya gara-gara memandang air mineral ini, tiba-tiba menangis. Sang murid nih yang menghidangkan air tersebut merasa bingung. Salah apa? Saya hanya menghidangkan minuman saja. Kenapa sang imam tiba-tiba menangis ketika memandang minuman itu? Kemudian ditanya, wa mayubkika ya imam? Kenapa Anda menangis wahai imam? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, tadzakartu umniyata ahdinnah. Aku teringat dengan angan-angannya penduduk neraka. Kemudian ditanya, wa ma umniyatu ahlin nar ya imam? Lalu apa angan-angan penuh neraka itu wahai imam?
Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan satu ayat. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Kita tahu bahwa neraka dan sorga itu masing-masing ada jendela. Penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka juga bisa menyaksikan penduduk sorga. Jadi penduduk neraka ini berteriak-teriak, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Berteriaklah penduduk neraka kepada penduduk sorga. Apa teriakannya? An afidhu alaina minal ma'. Bisa enggak kalian hantarkan air yang Allah anugerahkan kepada kalian di sorga, hantarkan ke neraka? Atau dari apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian di sorga? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nggak bisa, karena Allah sudah haramkan keduanya, baik minuman ataupun makanan, kepada orang-orang kafir yang ada di neraka. Jadi di neraka itu tidak ada air. Maksudnya tidak ada air yang Allah anugerahkan seperti air-air yang Allah anugerahkan di sorga. Sungai madu, sungai susu, sungai bersih gitu alirannya, sungai khamar, tidak ada di neraka itu. Yang ada air yang sangat mendidih. Kalau seandainya diminum, maka hancur semua perutnya. Itulah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang panas. Jadi ketika penduduk neraka itu kehausan, mereka memanggil-manggil Allah dan mengatakan, ya Rabb, berikanlah minum untuk kami kehausan. Maka mereka akan disuguhkan air minum yang sangat panas sekali, yang menghancurkan seluruh badannya. Kemudian Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka penduduk neraka selain daripada pohon dhari'. Apa pohon dhari'? Ada yang mengatakan bahwa pohon dhari' ini sejenis tumbuhan yang banyak durinya. Tumbuhan yang banyak durinya. Dan tumbuhan itu buahnya disebut dhari' karena ada racun. Ya. Ada racun yang kalau seandainya tumbuh di bumi, binatang pun tidak mau dekat karena beracun. Jadi buahnya banyak durinya dan beracun. Ini dhari yang ada di bumi. Bagaimana dhari yang ada di neraka? Tentu makanan ini sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa dimakan dan bisa menghancurkan tenggorokan. Belum lagi sampai ke perut, tenggorokan sudah hancur karena banyak durinya. Ketika dia hendak memasukkan air untuk mendorongnya, malah hancur semuanya. Kenapa kemudian disebut dhari'? Dhari' ini artinya tadarru'. Tadarru' itu memelas bahasa kitanya. Karena ketika makanan ini dimakan, dia memelas kepada Allah supaya dikeluarkan. Ya Allah, sampai tersiksa dia, sehingga memelas gitu ya, supaya dikeluarkan lagi, karena sudah tidak bisa dikeluarkan, sudah nyarang di tenggorokan dia dan menghancurkannya. Makanya kemudian disebut dhari', karena dia tadarru, memelas kepada Allah untuk dikeluarkan, tapi tidak bisa karena sudah masuk ke dalam rahang dia dan menghancurkan rahang. Sebelum ke perutnya, rahangnya sudah hancur duluan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu adalah makanan dari darah dan nanah penduduk neraka itu sendiri. Jadi kalau penduduk neraka itu kelaparan, maka akan disuapi nanah dan darah dari penduduk neraka itu sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Haqqah 36, wala ta'amun illa min
ghislin. Dan tidak ada makanan bagi penduduk neraka kecuali ghislin. Ghislin itu artinya perpaduan nanah dan darah. Itulah makanan. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu disebut zakum. Pohon zakum. Yang Allah katakan, inna syajarata zakum ta'amul azim kal muhli yagli fil butun kaghalil ham. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air yang sangat panas sekali. Jadi bukannya mengenyangkan, malah kemudian menghancurkan. Makanya dalam sebuah penafsiran, datang Abu Jahal hendak mengejek tentang pohon zakum. Jadi kata Abu Jahal ini, dia mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, ya ma'syara Quraisy, hal tadruna ma syajaratu zakum allati yukhawifukum biha Muhammadun. Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kamu apa itu pohon zakum? Pohon zakum ini tumbuh di neraka, akarnya sampai ke dasar jahanam. Jadi Abu Jahal ini ingin mengolok-olok Nabi dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tahu nggak kalian pohon zakum itu? Yang Muhammad itu selalu menakut-nakuti kalian dengan pohon itu. Maka orang itu mengatakan, la ya Abu Jahal, tidak. Kami tidak tahu apa itu zakum. Apa kata Abu Jahal? Zakum itu adalah ajwatu yasriba bizubad atau bizubdi. Wallahi la in istamkanna minha lanazkumannahan tazakkuman. Kata dia, zakum itu kurma Madinah. Kata Abu Jahal itu kurma Madinah loh, kata. Bukan apa-apa, kata Abu Jahal itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya saya akan memakan pohon itu dan akan memakan dari buahnya sepuas-puasnya. Ini kan kurang ajar kan, mengejek. Ya, Abu Jahal mengejek Nabi SAW, mengejek ayat-ayat Al-Quran. Padahal lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, lau anna qitratan minaz zakum. Kalau seandainya ada satu getah, ya, getah dari pohon zakum itu, kutira, menetes di bumi, la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fakaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Maka niscaya akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi. Bagaimana lagi dengan mereka yang tidak ada makanan kecuali pohon zakum itu? Jadi kalau seandainya getahnya saja, satu tetes saja, itu getah zakum neraka itu diteteskan di bumi, satu dunia makanan akan rusak, satu dunia minuman akan rusak, tidak bisa dimakan dan minum. Itu baru getahnya tuh, kata Rasul. Gimana kalau makan? Maka di sini apa yang dikatakan Abu Jahal itu hanya hendak memperolok-olok Al-Quran dan Nabi SAW. Dan semua makanan dan minuman di sorga itu, kata Allah, la yusmin wa la yugni minju, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ibu kalau lapar kemudian makan, pasti kenyang. Apalagi kalau biasanya makan satu piring, ibu makan 3 piring, pasti kenyang. Coba saja, ya. Kalau ibu haus nih, ibu minum 1 gelas, apalagi 1 jerigen, hilang tuh hausnya, yang ada kembung perut kan itu. Tapi ini makanan ini, ketika lapar dimakan, bukan makin kenyang, makin lapar. Dan ketika minuman itu diminum, bukan hilang hausnya, makin kehausan. Makanya Allah mengatakan, la yusmin wa la yughni minju, tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Orang kalau banyak makan kan lama-lama gemuk kan, ya. Apalagi kalau sudah makan malam pasti gemuk.
Tetapi makanan di neraka itu sama sekali tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Ini disebut kondisi halu ahli nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan bagaimana kondisi penduduk surga. Ya. Begitulah Allah kalau menyebutkan neraka pasti setelah menyebutkan surga. Ya, karena dalam teori dakwah juga ada namanya tarhib, ada namanya tarhib. Ada sifatnya menakut-nakuti, ada sifatnya memberi kabar gembira, biar seimbang, biar orang nggak takut terus, maka diceritakan surga. Biar tidak menangis juga terkadang tersenyum dan tertawa. Allah mengatakan wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.